episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa kekuatan besar bukanlah berkah tanpa harga. Melalui roh Zuo Guheng, terkuak bahwa kejatuhan ras Yuan Shen dan leluhur dunia tanpa batas bukan karena kekalahan biasa, melainkan karena kesombongan mereka yang terlalu lama menindas dunia-dunia lain. Dendam yang dikumpulkan akhirnya meledak, menenggelamkan kejayaan menjadi kekacauan. Zuo Guheng dengan penyesalan mendalam meminta Xiaoyan untuk menghancurkan tubuh kuatnya agar tidak terus menjadi alat pertempuran setelah dia lenyap. Sebagai pewaris tubuh Yuan Shen, Xiaoyan tak hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga kutukan dan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun di balik semua itu, bayangan gelap yang disebut Zhang Misi mulai bergerak. Dia meledakkan tubuh Zuo Guheng tanpa ampun, menandakan bahwa permainan yang lebih besar sedang berlangsung. Dan Xiaoyan adalah bidak berikutnya dalam papan catur para dewa dan iblis. Xiaoyan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan ke depan dan meraih sesuatu. Dari ledakan bunuh diri milik Zuo Guheng, muncul sebuah kristal darah inti. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung masukkan kristal darah inti itu ke dalam mulut klon Yuan Shen-nya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan kembali duduk bersila, bahkan tidak menoleh untuk melihat ke arah Zhang Misi. Dia perlahan menutup mata. Dia sedang berjudi bahwa divisi pengendali kehidupan itu tidak akan menyerangnya. Benar-benar orang yang cerdas. Kau sudah memperhitungkan bahwa aku tidak akan turun tangan, bukan? Aku memang tidak akan langsung melukaimu. Tapi, jika kau tidak mau memuntahkannya, mereka bisa meledak. Sudahkah kamu tahu itu? Suara Zhang Misi terdengar perlahan. Suaranya seperti datang dari kehampaan, tidak mengandung nada dan emosi. Dalam alam kekacauan ini, tidak mungkin menilai siapa yang sedang berbicara hanya dari wujudnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan alis. Dibandingkan para raja roh yang suka merusak, klon cincang di dalam dirinya jauh lebih penting. Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan seluruh jantung biru yang ada di dalam tubuh cincangnya. Seketika, jantung biru itu terbang menuju Zhang Misi. Saat itu pula, raja roh yang hanya menyisakan jantung mereka dengan tubuh fisik yang telah hancur, mulai membentuk tubuh baru mereka kembali dalam kecepatan luar biasa. Begitulah seharusnya. Dengan kekuatanmu saat ini, membunuh mereka adalah hal yang mustahil. Xiaoyan tetap menutup matanya, bahkan tidak sedikit pun mengangkat kepala untuk melihat. Dia hanya mendengus dingin. Berisik, cepat pergi. Nada suaranya jelas. Tak ada rasa takut terhadap Zhang Misi. Namun sebenarnya, Xiaoyan sedang menguji, bahkan mencoba memancing amarahnya. Dia ingin melihat apakah Zhang Misi atau yang disebut organisasi pengendali kehidupan ini akan berani turun tangan seperti Jiugen dahulu. Meskipun cara ini sangat beresiko, Xiaoyan ingin membuktikan sesuatu yang sudah lama membuatnya bingung. Sebuah kecurigaan yang tak bisa dia pastikan. Dari pertemuannya di pertemuan kekacauan, dia tahu bahwa para Zhang Misi tidak bisa secara langsung melukai orang. Mereka hanya bisa mengganggu dunia melalui permainan dan tipu daya, atau menyusun rencana untuk meminjam tangan orang lain dalam membunuh. Jika Zhang Misi di hadapannya benar-benar menyerang, maka seluruh kesimpulan itu akan salah. Namun, jika dia tidak menyerang, maka benar. Jiugen yang menyerangnya dahulu melakukannya dengan sengaja, bahkan sengaja mati. Semua itu dilakukan agar Xiaoyan masuk ke dalam permainan mereka, menjadi pion dalam sandiwara yang telah lama dirancang. Setelah Xiaoyan mengucapkan kalimatnya, keadaan sekeliling langsung sunyi. Tak ada suara balasan. Barulah saat itu, dia perlahan membuka mata. Zhang Misi itu telah lenyap. Mereka semua sangat cerdas. Apapun yang kulakukan atau kukatakan, kemungkinan besar sudah langsung mereka mengerti. Tetapi yang mengejutkanku, yang muncul tadi ternyata adalah mata vertikal. Sebelumnya, Xiaoyan tidak begitu mengenal Zhang Misi. Bahkan sekarang pun, pemahamannya masih sangat terbatas. Setidaknya, dia mulai sedikit mengenali mereka. Dari 1 hingga 9, topeng mereka masing-masing memuat sebuah mata vertikal. Itulah sebabnya, dia menamainya mata vertikal. Secara teori, dalam rapat para Zhang Misi, mata vertikal memiliki otoritas tertinggi. Saat Xiaoyan masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba dia merasakan adanya fluktuasi dari dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia mengangkat tangan dan seberkas cahaya menyala. Topeng Jiugen muncul di telapak tangannya. Rapat para Zhang Misi telah dimulai. Semuanya terasa mendadak dan mencurigakan bagi Xiaoyan. Baru saja mata vertikal pergi. Mungkinkah rapat ini diatur olehnya?
Xiaoyan masih ingat dengan samar. Ketika pertama kali menghadiri rapat para Zhang Misi, mata vertikal inilah yang pernah berbicara dengannya. Saat itu, dia menyatakan ketertarikannya pada reinkarnasi sang tertinggi dan ingin bertukar dengannya. Itu berarti, sejak awal, Xiaoyan seharusnya adalah bagian dari permainan Jiugen. Tapi mata vertikal sangat tertarik padanya, bahkan ikut campur tangan. Dia benar-benar tak tahu apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh kelompok ini. Namun dia tahu satu hal, tidak boleh takut dan tidak boleh mundur. Adapun rencana Jiugen, sejak pertarungan mereka dimulai, Xiaoyan sudah masuk ke dalam permainan itu. Tidak ada jalan keluar, gumam Xiaoyan. Dia pun meletakkan topeng itu ke wajahnya. Di sekitarnya, klon Yuan Shen-nya berjaga. Dalam kondisi tubuh utamanya yang tak lagi sekuat dulu, perlindungan seperti ini sangat dibutuhkan. Setelah satu putaran kesadaran yang kabur, sebidang batu besar muncul di bawah kakinya. Sebuah panggung batu yang sama persis dengan yang dia lihat dalam rapat kekacauan sebelumnya. Bahkan saat pertama kali memasuki tempat itu, dia masih merasakan ketidakjelasan arah dan ruang. Baiklah, semuanya, sudah lama kita tidak berkumpul. Mari kita bahas hasil kerja masing-masing. Yang pertama berbicara bukanlah mata vertikal, melainkan mata ganda. Berbeda dengan rapat sebelumnya, di sini tidak ada satupun yang menguasai seluruh situasi. Semua identitas seolah setara tanpa perbedaan. Dewa Matahari 9 hampir gila. Dia terus mengejarku melintasi banyak ruang dunia. Sungguh menghibur. Begitu dia pergi, kekacauan muncul di alam Dewa 9 langit dan pikirannya terguncang. Dia seolah mengalami ilusi bahwa aku sedang mencoba mengalihkan perhatiannya. Mata vertikal tertawa kecil, menjelaskan bagaimana dia mempermainkan Huachan, dan tampak sangat bangga atas perbuatannya. Aku punya cerita yang lebih seru. Dalam rapat kali ini, semua yang ada di dalam sudah berhasil kubuat mati konyol. Sekarang aku harus mencari panggung permainan baru. Kerusuhan di dunia kuno abadi telah dipaksa mereda. Semua rencanaku digagalkan oleh reinkarnasi sang tertinggi menggunakan daun dunia. Ye Beijing pun ikut pergi bersamanya, kata Tiga Mata. Suaranya terdengar agak kecewa. Di dunia Shanghai, banyak ras yang telah punah sendiri. Api peperangan masih terus menyebar, dan kini apinya semakin besar. Mungkin bisa membawa kehancuran bagi seluruh dunia Shanghai. Jika itu terjadi, artinya aku telah berhasil menghancurkan satu dunia. Wah, benar-benar menyenangkan, seru Empat Mata dengan sangat bersemangat. Xiaoyan hanya bisa merasa bahwa para Zhang Misi ini benar-benar gila. Kalian semua adalah bidak-bidak di papan caturku. Dunia Taisu ikut campur dan membuat kolam ini semakin keruh. Tapi sebenarnya, akulah yang paling piawai bermain. Ungu Lima Lubang berkata dengan penuh rasa bangga. Aku ini seperti bangolier yang selalu berkeliaran, tapi telah menorehkan banyak sebab dan akibat. Di suatu hari nanti semuanya meledak. Kehancuran dunia-dunia itu pasti juga karena campur tanganku. Lanjut 6 lubang tanpa malu. Aku ini pendiam, tak pernah keluar. Tapi ciptaanku telah ikut serta dalam banyak peperangan antar dunia. Aku juga sedang bermain-main. Dan semua itu bagian dari permainanku. Sambung 7 lubang. Xiaoyan menyadari bahwa seluruh prestasi mereka adalah upaya untuk menciptakan kehancuran. Mereka begitu menikmati proses kehancuran itu, menggunakan berbagai cara untuk menciptakan kemungkinan bencana. Tanpa harus menghancurkan secara langsung, mereka hanya mengintervensi jalannya dunia dari balik bayangan. Setiap peristiwa besar yang terjadi di dunia tampaknya memiliki keterlibatan mereka, tapi tak satu pun bisa dibuktikan secara langsung. Mata vertikal, aku punya satu calon kuat dari dunia Tianqing. Bagaimana kalau kita suruh bertarung dengan Huachan? 8 lubang memang senang memprovokasi pertarungan, menciptakan konflik dan dendam antara para ahli agar muncul pertempuran sebab akibat. Itu panggungmu. Mau bertarung atau tidak bukan aku yang menentukan, jawab mata vertikal. Suaranya mulai meredup. Kini giliran Xiaoyan untuk berbicara. Apa yang harus ia katakan? Haruskah dia meniru mereka dan membual soal hal-hal yang telah dia lakukan? Xiaoyan merasa semua itu konyol, tapi di tempat ini menjadi sadar justru membuatnya terlihat bodoh. Maka di antara para orang gila ini, berpura-pura bodoh adalah sebuah bentuk kecerdikan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.